Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan yang insya Allah jatuh pada hari Sabtu atau hari Ahad. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Ramadan di TPQ Darussalam selalu diberikan buku kegiatan Ramadan. Seperti ini bukunya, ya. Tujuan diberikannya buku kegiatan Ramadan ini untuk memotivasi supaya anak-anak lebih semangat lagi melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Buku ini saya buat sendiri loh, sehingga nanti ketika anak-anak sudah menyelesaikan atau mengisi buku ini akan sangat mudah bagi saya untuk memeriksa setiap kegiatan atau aktivitas anak-anak. Bagaimana cara mengisi buku ini? Berikut penjelasannya. Oke, ini dia laporan kegiatan bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Di sini ada identitas ya untuk diisi oleh santri. Pertama, nama santri isi dengan nama lengkap. Tingkat ini diisi dengan tingkat mau TKQ kah tingkatnya atau TPQ. Kemudian isi lagi tanggal lahirnya, tanggal berapa tanggal lahirnya. Kemudian ada nama orang tua, di sini ditulis nama orang tua, ini membuktikan kebanggaan seorang anak terhadap orang tuanya. Dan ada lagi nama wali kelas dan tanda tangan santri. Nah, boleh juga diisi dengan menggunakan pas foto, ya, menggunakan pas foto biar lebih cantik lagi. Ada catatan di sini. Setiap kegiatan diisi dengan benar dan jujur tanpa rekayasa, jadi nggak boleh berbohong. Nanti di akhir kegiatan bulan Ramadan akan ada penilaian dan reward bagi santri yang terbaik. Oke, kita masuk ke halaman pertama, bagaimana cara mengisinya. Pada halaman pertama, ini adalah catatan sholat fardu santri. Kalau misalkan tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu, berarti santri mengisi mulai dari sholat maghrib di hari Sabtu. Ini ada B, ada juga M. B ini artinya adalah sholat berjamaah, M ini artinya adalah munfarid. Tentu bagi santri akan mendapatkan nilai lebih ketika dia melaksanakan sholat wajib secara berjamaah. Nah, ketika santri melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, cukup dicontreng saja cara mengisinya. Sholat isya berjamaah, contreng. Jika sholat subuh berjamaah, contreng. Kalau munfarid ini artinya adalah sholat yang dilaksanakan secara sendiri saja, tidak berjamaah. Berarti kalau munfarid sendiri tanpa imam, berarti contreng M. Ya, begitu pula seterusnya ke bawah, hari Ahad, Senin dan seterusnya. Kemudian yang kedua, di sini ada catatan sholat malam atau sholat qiyamul lail ataupun sholat tarawih. Nah, bagi yang melaksanakan sholat qiyamul lail ataupun sholat tarawih, ini cara pengisiannya. Pertama, untuk hari pertama jika jatuh pada hari Sabtu, berarti hari Sabtu. Kalau hari Ahad, berarti dimulai dari hari Ahad. Apakah dia melaksanakan sholat tarawih atau tidak? Kalau iya, berarti checklist ya. Oke ya, berarti tidaknya nggak usah diisi. Tempatnya di mana? Misalkan di Masjid Darussalam. Sini isi dengan Masjid Darussalam atau Darussalamnya aja boleh, nggak apa-apa. Atau kalau misalkan di rumah, di rumah. Kemudian diisi juga ini nama imam, imamnya siapa? Misalkan imamnya ustadz apa gitu ya. Ini diisi nama imamnya. Kemudian setelah diisi oleh imam, kemudian diparaf. Paraf ini ditanda tangan oleh ustadz itu sendiri. Ya, jangan diparaf sendiri atau jangan diparaf orang tua. Boleh diparaf orang tua jika pelaksanaan sholat tarawihnya berjamaah dengan orang tua. Jadi siapa imamnya, berarti imam yang memberikan paraf ini. Terusnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada absen thalabul ilmi atau absen pengajian. Nah, santri selain ngaji di TPQ Darussalam, mungkin santri juga melaksanakan pengajian di tempat yang lain seperti di masjid ya, atau misalkan di musholanya. Dan kadang-kadang selain di TPQ juga mereka melaksanakan pengajian itu ada yang pada sore hari, ada juga yang pada waktu subuh. Nah, ini di sini ada kolom kosong, silahkan diisi nanti untuk santri. Misalkan pengajiannya pengajian apa? Misalkan pengajian subuh, ya, misalkan pengajian subuh atau pengajian sore misalkan.
yang tentu di dalamnya ada pembimbingnya. Atau misalkan boleh juga ini dengan sekolah ya, sekolah pagi misalkan, ini juga boleh diisi. Nah ini nanti daftar hadirnya, setiap santri melaksanakan kegiatan ini nanti ditandatangani oleh gurunya atau ustadzahnya, ditandatangani. Misalkan TPQ pada hari itu dia ngaji, maka ini harus ditandatangani, diberikan kepada gurunya. Jangan ditandatangani sendiri, tapi harus ditandatangani oleh gurunya. Kemudian pada halaman berikutnya ini adalah catatan tadarus Al-Quran. Untuk catatan tadarus Al-Quran saya sediakan banyak, sekitar 3 halaman karena memang santri sering membaca Al-Quran. Bagaimana cara mengisi catatan tadarus Al-Quran? Ini untuk harinya. Kenapa dikosongkan? Karena nanti santri bisa jadi membaca Al-Quran itu dalam satu hari beberapa kali. Bagaimana cara mengisinya? Contoh, misalkan pada hari Sabtu, tulis harinya Sabtu. Lalu kemudian ini surat atau Iqra, surat apa yang dibaca? Misal contohnya ya, jika surat Al-Baqarah. Kalau Iqra ya Iqra 1 gitu ya, atau Iqra 2, Iqra dan seterusnya. Ayat atau halaman. Nah, untuk ayat ini diisi ketika dia membaca Al-Quran satu kali tersebut berapa ayat. Contoh, dia membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ya, kalau halaman berarti Iqra itu halaman berapa. Waktunya kapan? Nah, waktunya misal contoh ya zuhur. Dia membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10 di waktu zuhur. Kemudian di paraf. Siapa yang paraf ini? Paraf ini adalah guru atau ustadz atau ustadzah, atau juga paraf ini diisi oleh orang tuanya, ya. Terus kemudian misalkan masih pada hari Sabtu juga, santri membaca Al-Qur'an lagi, misal di pengajian sore atau ba'da asar misalkan. Ya, melanjutkan misal ya. Lanjut lagi Al-Baqarah ayat 11 misalkan sampai dengan ayat 30 misalkan. Kapan waktunya? Ba'da asar. Tuh. Kemudian diparaf lagi oleh gurunya atau ustadz-ustadzahnya. Nah, jadi satu hari itu maksimal 5 kali saja. Berarti 5 waktu sholat. Jika 5 waktu sholatnya membaca Al-Quran. Jika dalam membaca Al-Qurannya hanya 2 waktu sholat saja, berarti tulisnya 2 saja. Itu. Nah, ini untuk memotivasi santri supaya lebih rajin lagi, lebih giat lagi tadarus Al-Qurannya. Oke. Nah, ini masih catatan tadarus karena tadarus itu banyak. Ini masih catatan tadarus Al-Quran juga, diisi dengan yang sama seperti tadi. Kemudian lembar berikutnya juga sama, masih catatan tadarus Al-Quran. Nah, kemudian di sini ada catatan shaum Ramadan. Catatan shaum Ramadan ini tentu diisi setiap harinya. Hari pertama jika hari Sabtu ataupun hari Ahad ya nanti. Nah, ini tinggal di checklist aja. Apakah shaumnya tamat? Jika tamat berarti tinggal di checklist. Nah, bagi anak-anak yang belum baligh atau yang masih belajar shaum, ini juga ada kolom setengah hari. Nah, ini juga kan untuk pelajaran untuk anak mengetahui seberapa banyak di bulan ini anak melaksanakan shaum. Nah, kalau misalkan anaknya shaumnya sampai jam 10 pagi, berarti setengah hari. Tapi kalau yang sudah baligh, ya, misal sedang haid, nah ini maka berarti checklistnya adalah tidak tamat. Ya, ini salah satu aja dipilihnya, jangan semuanya dipilih. Nah, kemudian ada kolom berbuka bersama. Berbuka bersama ini artinya berbuka bersama dengan siapa? Misal kalau di rumah berarti berbuka bersama keluarga. Ini berarti berbuka bersama keluarga. Nah, jika berbukanya di masjid berarti berbuka bersama di masjid gitu. Jika di masjid atau di TKQ TPQ. Itu ya. Kemudian ini di paraf. Paraf ini oleh orang tua, tidak boleh oleh sendiri. Nah, selanjutnya pada halaman berikutnya di sini ada tentang materi shaum. Ini materi shaum ya, dari mulai pengertian hal-hal yang membatalkan, syarat wajib, rukun dan sebagainya. Kemudian macam-macam shaum sunnah dan shaum wajib. Ini nanti untuk bacaan-bacaan kepada anak, pengetahuan berkenaan dengan pelaksanaan shaum.
Nah, kemudian pada halaman berikutnya ini, di sini ada tulis doa berbuka saum dan dihafalkan. Nah, di sini nanti anak wajib menulis doa berbuka, ya, lalu kemudian dihafalkan. Ini nanti oleh ustadznya yang akan dibimbing. Pada halaman berikutnya, nah ini juga merupakan halaman tugas untuk anak. Tulis Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 berikut dengan terjemahnya. Jika cukup ya, jika cukup dengan terjemahnya. Jika tidak, berarti ayat Al-Qur'annya saja. Dan dihafalkan. Nah, ayat Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 ini merupakan dalil dari pelaksanaan shaum. Nah, lalu kemudian di halaman berikutnya di sini, pada halaman berikutnya ini ada permainan untuk anak. Di sini ada beberapa huruf ya, kumpulan-kumpulan dari huruf-huruf. Silahkan anak nanti mencari satu kata sampai dengan 25 kata. Di sini ada kata yang berhubungan dengan pelaksanaan shaum. Nah, misalkan ini Asyura misalkan. Ini kan shaum Asyura, shaum sunnah. Nah, ini maka nanti ditulis di bawah Asyura. Seperti itu, dan terus anak mencari. Minimal dicarinya satu hari satu saja, tidak usah langsung sekaligus selesai. Kemudian pada halaman terakhir di sini ada catatan pengeluaran zakat fitrah. Nanti karena berhubungan dengan pelaksanaan shaum Ramadan, maka kita sebagai umat muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, pengeluaran zakat fitrah ini tinggal diisi harinya hari apa, tanggal berapa, berupa apa, berarti dua ya, antara beras atau uang. Penerima atau amil zakatnya siapa, ini pun diisi. Misalkan Pak RT atau misalkan Ketua DKM misalkan. Kemudian diparaf atau ditandatangani oleh si penerima atau amil zakat tersebut. Kemudian laporan selanjutnya adalah tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Pelaksanaan sholat Idul Fitri ini pun sama, diisi harinya hari apa, tanggal berapa, tempatnya di mana, misalkan di lapang Bojong Genteng atau di masjid misalkan. Imam atau khatibnya siapa, ya namanya. Kemudian paraf ini ditandatangani oleh imam atau khatib. Kemudian catatan pesan dari orang tua. Ini diisi oleh orang tua, bagaimana pesan-pesan orang tua adanya buku kegiatan Ramadan ini. Nah, itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.